Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan renungan kita pada malam ini, tertulis dalam Mazmur 34, ayat 18 dan Yesaya 61, ayat 1, dan 2 Korintus 5, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, kehidupan ini penuh dengan patah hati, kesalahan, dan kerusakan. Kadang-kadang, kita merasa terluka dan hancur oleh kehidupan yang sulit. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang luar biasa. Tuhan kita adalah pembaharu dan penyembuh yang sempurna. Dalam saat-saat paling gelap dan putus asa, Dia hadir untuk memperbaiki yang rusak. Dalam Mazmur 34, ayat 18, Tuhan berjanji bahwa Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan menyelamatkan mereka yang rohnya yang hancur. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, Dia bukan hanya menawarkan penghiburan, tetapi juga pemulihan yang nyata. Dia mengerti betapa kita rapuh dan terluka, dan Dia ingin menuntun kita menuju kesembuhan dan keutuhan. Yesaya 61, ayat 1 menggambarkan misi Kristus di dunia ini. Ia diutus untuk menyembuhkan yang patah hati, memberitakan pembebasan kepada yang tertawan, dan memulihkan yang terhina. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kita memperbaiki yang rusak. Dia memulihkan hubungan kita dengannya yang terputus karena dosa. Melalui karya keselamatannya di kayu salib, Dia memperbaiki hati kita yang hancur, dan memberikan harapan baru. Saudaraku, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita menjadi ciptaan baru. Hidup yang lama yang dipenuhi dengan kerusakan dan dosa telah berlalu, dan Tuhan memulai pekerjaan pemulihannya di dalam kita. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk membimbing, membersihkan, dan menyembuhkan kita secara bertahap. Namun, proses pemulihan itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita masih merasa terhantui oleh masa lalu, atau merasakan efek penuh dari kerusakan yang kita alami. Tetapi, kita boleh yakin, bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik itu akan menyelesaikannya. Dia tidak hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga membangun kita menjadi lebih kuat, dan lebih indah melalui proses itu. Jadi, ketika kita merasa hancur, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang dapat memperbaiki yang rusak. Marilah kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya yang penuh kasih. Biarkan Dia menyembuhkan luka-luka kita, memulihkan hati kita, dan memimpin kita ke jalan keselamatannya, yang penuh dengan pengharapan.
Saudaraku, ketika kita memperhatikan kehidupan ini, terkadang rasanya sulit untuk melihat harapan di tengah kehancuran dan kerusakan. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan kita adalah Sang Pembaharu dan Penyembuh yang sempurna. Ketika kita merasa terluka dan hancur, Dia hadir untuk memulihkan, memperbaiki, dan memberikan harapan baru. Jangan biarkan kegagalan, kesalahan, atau kerusakan masa lalu menjadikan kita terjebak dalam keputusasaan. Allah tidak hanya menawarkan penghiburan, tetapi juga memberikan pemulihan yang nyata. Dia ingin mengambil yang rusak dalam hidup kita, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Saudaraku, melalui kasih-Nya yang tak terbatas, Dia memperbaiki hati kita yang hancur, dan memberikan keselamatan yang abadi. Marilah kita mempercayai janji Tuhan, bahwa Dia adalah Sang Pembaharu dan Penyembuh. Biarkan Dia memulai pekerjaannya yang baik dalam hidup kita. Terimalah pemulihan dan keutuhannya dengan penuh harapan, bahwa Dia tidak hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga mempersembahkan kita sebagai bukti kemuliaan-Nya yang besar. Jadi, mari kita hadapi masa lalu dengan keyakinan dan kemuliaan, karena ketika Tuhan memperbaiki yang rusak, kita akan menjadi saksi dari kuasa-Nya yang luar biasa. Biarkan Dia mengisi hidup kita dengan harapan, sukacita, dan makna yang baru. Percayalah bahwa dalam tangan-Nya, kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa, yang hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita memberi Tuhan yang rusak dalam hidup kita, Dia memberikan kita yang utuh dalam kehadiran-Nya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih,
Apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.